Jadi dari beberapa pilihan klinik gigi yang jadi operator kita sebutnya operator ya, operator wakaf. Jadi kita nazir, ada operator wakaf. Mereka yang running bisnis itu, kita baca dengan seksama dokumen-dokumen bisnis mereka. Diskusinya panjang tuh, tektokan sampai kemudian kita yakin, tadinya nggak murni 100%, tapi kita yakinkan bismillah lah kita bisa kayaknya. Kita punya dana yang cukup, jadi 100% wakaf tuh yang di Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Bangga Wakaf. Kembali lagi bertemu di YouTube Bangga Wakaf, kanal YouTube Bangga Wakaf. Satu kanal edukasi wakaf produktif yang akan memberikan beragam informasi dan juga cerita-cerita sukses dari beragam program-program wakaf atas nazir-nazir terpercaya di Indonesia yang dipersembahkan oleh Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Kenapa kanal ini ada? Karena kita ingin lebih kuat lagi pemahaman, kesadaran, dan juga gerak langkah kita dalam membantu membuat wakaf lebih hebat bagi ketahanan ekonomi nasional. Ya, wakaf pastinya dari umat, oleh umat untuk umat. Saatnya kita bangga wakaf. Dan kita akan meneruskan di episode kali ini perbincangan kita dengan Mas Banu Muhammad dari Pengelola Aset Islami Indonesia. Gitu. Salaman lagi Mas. Assalamualaikum. Iya. Siapa tahu kan belum lihat, yang belum lihat. Oke, Mas Banu, dan buat rekan-rekan ya, kalau belum tahu profilnya Yayasan Pengelola Aset Islam Indonesia, bisa simak video sebelumnya, karena kita nanti akan lebih fokus ke proyeknya Yayasan Pengelola Aset Islam Indonesia ini yang bernama Klinik Wakaf Medikids. Betul, Mas Banu. Oke, ya. Dan kita akan mulai dengan pertanyaan, kenapa tiba-tiba terbersit ingin membangun klinik wakaf berbentuk klinik gigi? Gimana ceritanya kronologis ini? Jadi kan satu, kita memilih beberapa proyek yang paling make sense secara ekonomi. Kebetulan ini foundernya kan 3. Satu orang investasi, basicnya. Satu basicnya orang ekonomi industri. Satunya lagi akuntan. Baik. Kita diskusi kanan kiri, lihat portofolio, baca laporan keuangan. Salah satu yang menarik dan gigi ternyata dia salah satu bisnis yang BEP-nya cepat dan relatif lebih stabil. Ada juga yang cepat BEP-nya warteg misalnya, tapi kan tapi kurang stabil. Iya, tergantung. Jadi ada tempat, ada kalau kita berbicara marketing place, ada place, ada marketing mix maksudnya ya, ada place dan seterusnya, itu ada titik-titik inilah bisnis yang harus kita perhatikan. Nah, intinya salah satu yang kemudian kita ketemu klinik gigi, dan kita lihat beberapa daerah di Jabodetabek saja potensinya sangat tinggi. Potensi apa nih? Pasar. Potensi pasar. Itu semua warga Jabodetabek pasti punya gigi soalnya kan? Iya. Yang nggak punya gigi itu yang otomatis. Bener juga sih. Nah pas kita udah cek, lucu juga ya Mas Banu. Hasilnya luar biasa. Oh baik. Kita coba, kebetulan juga banyak dokter kan juga pengen wakaf ya. Oh baik. Dia berpikir pengen mewakafkan ilmunya, mewakafkan. Tapi kita bilang, jadi ini yang sering orang beda pikir. Orang pikir klinik wakaf itu murah gitu ya, atau gratis. Biasanya kan kalau datang ke klinik wakaf kita mahal, tenang aja. Gitu ya? Kan udah cepat BEP. Karena targetnya BEP. Ya kan kalau nggak ini kan nanti ini keluar dari pakem orang-orang wakaf pada umumnya kan, misalnya orang yayasan wakaf nih, kita mau bikin sekolah tahfiz gratis, kita mau bikin klinik gratis. Itu wakaf sosial. Wakaf sosial. Ini wakaf sosial, wakaf produktif. Jadi ini wakaf produktif. Murni. Jadi kalaupun ada hasil yang bersifat sosial, ya keuntungan yang kita sisihkan. Kita ada keuntungan, kita sisihkan. Nah, ketika disisihkan, siap buat kegiatan sosial. Klinik ini pertama tahun berapa berdiri? 2018 di Depok pertama. Tapi kalau kantor yayasan kita di Pasar Minggu. Oh siap. Tapi klinik giginya pertama di Depok. Nama klinik giginya? Klinik Medikids, Klinik Wakaf Medikids. Klinik Wakaf Medikids. Masih aktif ya? Masih.
kan ngelewatin pandemi itu kemarin. Pandemi gimana pandemi? Oh, pandemi sempat turun dikit, jadi aset kita gara-gara pandemi turun sedikit lah. Turun sedikit. Dari 7. Kita valuasi sendiri dari 7,3 miliar jadi 7 miliar. Tapi kalau secara keuntungan dan seterusnya masih bagus. Relatif bagus. Sebenarnya yang paling repot tuh kalau dipaksa tutup aja. Jadi nggak asiknya ada di mall itu, ketika mall tutup juga harus tutup. Kan bagusnya di mall itu adalah parkir enak, orang ngantri, nunggu enak gitu ya. Tapi begitu mallnya harus tutup, ya udah ikutan tutup. Ini klinik gigi di mall ya? Yes. Dengan basis wakaf? Ya. Maka asetnya, kliniknya, sahamnya, modalnya, atau gimana nanti yang menjadi aset wakafnya? Kursi gigi. Kursi giginya? Salah satunya itu. Salah satu kursi giginya? Tapi sebenarnya basis ini kan wakaf melalui uang ya. Wakaf melalui uang. Jadi uang itu kemudian kita konversi jadi bisnis. Jadi modal bisnis. Dan kepemilikan atas bisnis inilah yang kemudian kita sebut sebagai aset wakaf. Berarti klinik ini 100% dimiliki oleh Yayasan PAI. Dimiliki oleh wakil. Oleh wakil. Kan kita nazir. Iya maaf. Bener. Iya, tapi kan dicatat oleh Yayasan PAI. Ini kan klinik di mall ya, kemudian sahamnya adalah saham wakaf gitu. Kok berani memilih klinik gigi Medikids ini? Apakah memang sudah ada portofolio? Jadi Medikids atau ini mungkin sebenarnya operator kita. Medikids ini Medikids itu kalau di Jakarta ada beberapa belas cabang. Dia bukan cabang pertama. Yang wakaf cabang pertama. Tapi kalau klinik gigi dia udah punya beberapa. Jadi salah satu tugas Nazir itu. Teman-teman, ini penting nih ya. Saya juga bukan dokter gigi. Bahkan gigi saya juga bolong. Cuma tugas kita itu adalah mencari siapa yang bisa ngelola uang wakaf ini. Nah, tugas kita sebagai Nazir memverifikasi pihak-pihak yang bisa mengelola uang kita dengan baik. Jadi kalau ada dokter, perawat gigi di klinik kita, ini bekerja seperti biasa. Cuma klinik itu berdiri dengan modal wakaf. Jadi dia kerja biasa, honornya nggak jadi turun gara-gara wakaf, bahkan lebih tinggi, ada bonus dan segala macam. Nanti keuntungan murninya itulah yang kemudian jadi hak mauqufalai. Ya, hak yang mauqufalai 90%. Jadi semuanya like bisnis pada umumnya, nggak ada bedanya klinik gigi ini dengan yang lain. Memang nggak ada, yang beda adalah cara mengelolanya saja, cara mengelola modalnya saja. Termasuk kita tentu pelaporan ya, karena ada PSAK wakaf dan seterusnya, kita siapin laporannya sesuai dengan aturan yang ada. Kalau wakafnya begitu, bisnis ya klinik seperti klinik pada umumnya. Ya bahkan pasiennya ya banyak non muslim dan seterusnya, nggak ada masalah. Dan kemudian setelah itu ada konsolidasi laporan, kita cek dan seterusnya. Berjalan seperti bisnis pada umumnya. Jadi nama Medikids ini dalam tanda kutip seperti franchise yang dipilih untuk mengelola modal bisnis di klinik gigi itu. Betul. Kalau teman-teman punya duit lebih banyak, mau McD, KFC juga bisa. Mungkin lebih gede malah untungnya. Iya, ada gede untungnya. Gitu. Lebih mahal juga kayaknya. McD mungkin bisa 30M ya. Kalau kita bikin klinik, modal awalnya nggak nyampe 2M. Tidak nyampe 2M? Tidak. Modalnya 2M? Ya, tidak sampai? 1, sekian lah. Dari beberapa wakif yang kita kumpulkan, diskusi kanan kiri, presentasi, meyakinkan teman-teman kita sendiri sih kebanyakan. Terus alhamdulillah terkumpul, kita jalan. Berarti memang ketika memutuskan membuka Medikids ini sudah sangat yakin ya bahwa karena kita mempelajari portofolionya Medikids. Jadi dari beberapa pilihan klinik gigi yang jadi operator kita sebutnya operator ya, operator wakaf. Jadi kita Nazir, ada operator wakaf. Mereka yang running bisnis itu, kita baca dengan seksama dokumen-dokumen bisnis mereka. Diskusinya panjang tuh, tektokan sampai kemudian kita yakin, tadinya nggak murni 100%, tapi kita yakinkan Bismillah lah kita bisa kayaknya. Kita punya dana yang cukup, jadi 100% wakaf tuh yang di Depok. Baik. Dan kemudian BP. Ya, kita alhamdulillah penyaluran manfaat. Jadi kita berdiri Oktober 2018. Quarter 3 2019 itu sudah mulai menyalurkan wakaf pertama, menyalurkan manfaat wakaf yang pertama. Mungkin bisa disebut BP. Belum. 2021. Tapi kalau ada keuntungan yang diakui, jadi udah bisa Berarti dengan
kata lain di kuarter ketiga itu ya, sudah ada setahun kita udah bisa membahagiakan wakif. Nih Bapak Ibu yang dulu diwakafkan, sekarang udah kita salurkan ada program pesantren bebas karies, ada beasiswa, ada santunan yatim, ada macam-macam proyek sosial kita. Berarti dalam kata lain nggak perlu nunggu BEP ya, yang penting kan profit tahunannya itu sudah tersedia. Iya, secara akuntansi bisa. Akuntansi bisa. Iya betul. Boleh ngobrol lebih dalam. Nanti kita belajar akuntansi wakaf, akuntansi bisnis kalau ini ya. Karena kan kalau nunggu BEP dulu kelamaan ya, kita pasti harus. Dan apa anak tadi karakter wakif kita itu pengen segera jadi kebermanfaatan. Oke, baik. Dan wakif disalurkan kemana itu untuk Iqrar Wakaf Mauquf Alaihnya? Kebanyakannya wakifnya memasrahkan ke Nazir. Oh, jadi kita yang mengelola langsung. Kita ada beasiswa, kita bantuin beberapa poltekkes di Jakarta, beasiswa mahasiswa. Jadi dari gigi untuk gigi, poltekkes. Ini beasiswa Fakultas Kedokteran Gigi. Kedokteran gigi juga kita bantu kira-kira udah 500 jutaan sampai dengan sekarang. Masya Allah. Fakultas Ekonomi Bisnis, riset-riset dan tentang wakaf, anak-anak belajar wakaf kita support hampir 300 jutaan. Kemudian ada juga beasiswa yang lain, ada anak ITB, ada anak yang ngajuin bantuan ya dan dapat bantuan biaya pendidikan dan biaya hidup. Ada ITB, ada UPI, ada UIN dan seterusnya. Banyak juga ya. Kan kalau saya mikir beasiswa Fakultas Kedokteran Gigi, kan langsung identik masuk ke Fakultas Kedokteran Gigi aja udah kebayang kan. Udah mahal. Mahal gitu. Ada 4 atau 5 ya yang profesi yang kita bayar. Oh gitu. Itu yang paling mahal kan bayar untuk profesi. Kalau boleh tahu nggak ya? Profit atau mungkin berapa yang sudah disalurkan buat Mauquf Alaih sampai dengan hari ini? Kurang lebih. Ya lumayan lah, 1 miliar lebih. 1 miliar lebih? Kira-kira 1, ya hampir sekitar. Lumayan lah. Ini overall omset besar berarti? Omset dari 3 klinik ini. Oh, klinik udah 3. Depok tuh paling gede ya. Lalu sekitar 700-an juta lah. Per bulan? Per bulan. 700 juta per bulan? Ya. Itu setahun? Di Cikupa tuh sekitar 200 sekian, yang di Bogor hampir 200. Ya 1,2an lah sebulan omset. Ini di antara orang-orang yang ngeluh sakit gigi ada omset yang luar biasa ya. Kalau klinik giginya boleh loh. Nanti kita kasih. Saya lihat prestisnya dulu deh. Kalau cabut 1 kita boleh kasih 1 lagi. Oh gitu. Milih yang mana boleh? Sorry, tadi Depok. Tadi bilang ada 3. Depok, Cikupa, Bogor. Depok, Cikupa, Bogor. Yes. Ini tambahan wakaf atau revolving dari perputaran dari yang pertama? Dua-duanya. Dua-duanya campur. Oh, oke. Jadi sekarang kita lagi merencanakan yang keempat di Jakarta Timur, kerjasama sama BSMU. Oke. Ya, jadi kita udah ada ruko yang kita incar, kita mau bangun bareng dengan ini ya, lembaga zakatnya BSI ya, Bank Syariah Indonesia. Kemudian rencana berikutnya kita lagi menjajakan di Malang, lagi cari tanah, cari tempat yang cocok sama rencana crowdfunding wakaf ini. Baik, siap. Seneng ya kalau sukses sendiri. Tapi ngomong-ngomong ada tantangan nggak sih dalam konteks menghubungkan wakaf dan bisnis ini? Sebenarnya tantangan utama kita adalah meyakinkan diri kita sendiri. Kalau ini sesuatu yang insya Allah baik. Jadi begitu kita bertiga ini mantap, kemudian kita dengan koneksi kita masing-masing bergerak, berjalan, alhamdulillah. Karena saya kira banyak di antara kita yang merasa wakaf ini mungkin belum ya, bahkan kalau ini pengalaman ketemu banyak orang ya, orang memang belum paham tentang wakaf gitu. Wakif-wakif yang coba kami yakinkan, saya ketemu ya kan kita dulu ada crowdfunding sih di kitabisa.com bikin kecil-kecilan, tapi itu kecil, yang lebih gede sebenarnya yang kita temuin orang per orang. Jadi personal approach ya. Kita tahu dia orang yang berpunya, kita jelasin ini wakaf kayak begini, dia tanya panjang lebar, kita yakinkan dia masuk 250 juta dan nanti kita akumulasi. Jadi sebenarnya ketika kita udah mantap ngajak orang juga. Baik. Nah, habis itu yang paling penting kita punya bisnis yang memang proven. Bisnis nggak harus proven ya, maksudnya bisnis yang memang secara visibility-nya bagus dan kemudian memang kita bisa meyakinkan para wakif kalau ini akan berkelanjutan. Saya kira kuncinya itu.
Alhamdulillah perjalanan kita ya menunjukkan sejauh ini begitu ya, mudah-mudahan terus lancar. Sempat khawatir COVID masa 2020, 2021 itu memang berat karena harus tutup kan, yang utamanya kita. Tapi alhamdulillah malah kita jadi jualan. Jualan apa? APD. Apa namanya? Tes itu. Tes. Dan itu jadi keuntungan tambahan di luar urusan gigi, ada swab, ada PCR. Iya, baik. Tapi kan ini wakaf ya, dan kemudian ada potensi tadi ya. Ada kekhawatiran nggak sih kalau kemudian pandemi misalnya? Apa yang terpikir waktu itu kalau misalnya klinik ini rugi gimana gitu? Ada nggak kekhawatiran waktu itu, Mas? Nggak terlalu sih khawatir ya. Maksudnya kita optimis. Tawakal aja ya. Iya, satu. Yang kedua memang kita hitung-hitungan kita juga nggak akan sampai. Tetap ada bahwa memang ada probability, ya iyalah ya, namanya juga bisnis kan. Justru karena kita kelola resiko itulah maka kita boleh dapat keuntungan kan. Kalau nggak ada resiko, bisnis apa yang ada resiko kan? Bisa resikonya. Dan kita siapin. Makanya sebagian keuntungan kita juga saya kira juga harus kita pikirkan untuk pencadangan dan seterusnya. Siap. Jadi memang pada akhirnya satu, pendirinya yakin, kemudian yang kedua bisnisnya sudah dihitung-hitung dengan benar gitu ya. Terus kemudian yang ketiga personal approach tadi juga tambahan untuk memastikan dukungan juga solid. Dan yang keempat, bismillah, tawakal kayaknya. Karena ilmunya itu sebenarnya lebih ke ilmu keuangan sih. Ilmu keuangan. Ilmu fikihnya sederhana aja, fikih wakaf kan baca 5 menit juga selesai. Yang lama itu belajar ilmu aset manajemen, belajar tentang manajemen keuangannya, kemudian kita bicara tentang tata kelola governance perusahaannya, itu yang lebih heavy sih. Mudah-mudahan para nazir yang lain juga begitu, karena sebenarnya kalau fikihnya kan simpel ya. Nggak terlalu rumit, yang dibutuhkan setelah itu lebih kemampuan pengelolaan sama integritas ya. Karena kita juga sempat bercanda antar kita bertiga, nih kalau untungnya segede ini kenapa dulu nggak kita aja Sedangkan Nasir sekarang hanya 10% ya? Kan 1 bulan nggak gede-gede banget ya, kita bisa cari lah. Kalau kita dulu modal kita gede juga. Tapi nggak lah, kita udah dari awal niatnya wakaf insya Allah. Baik, nah sekarang ini saran buat Nazir dan buat masyarakat yang mau berwakaf. Buat Nazir dulu. Ya, kalau buat nazar yang paling penting satu, pastikan memang kita bergeraknya dari hati. Maksudnya niatnya itu harus karena Allah. Karena itu kayaknya penjaga yang paling penting untuk tetap semangat dan tetap yakin. Yang kedua, memang yang harus betul-betul kita kuasai adalah ilmu bisnisnya. Fikih wakaf sederhana sekali. Sebenarnya mengelola tadi saya bilang, klinik gigi ini seperti klinik gigi pada umum. Cuma bedanya modalnya dari wakaf, sehingga tata kelola keuangannya agak sedikit berbeda. Tapi merunning bisnisnya sama persis. Nggak harus yang perawatnya mesti pakai jilbab ya, nggak juga, karena bukan itu ukuran gitu ya. Atau pasiennya harus muslim nggak juga, nggak ada masalah gitu. Yang kedua sebenarnya ada beberapa titik-titik yang harus kita perhatikan, kayak kita di bisnis gigi ini misalkan kita lihat ternyata untung naik signifikan setelah apa? Setelah kita bisa bekerja sama dengan banyak perusahaan asuransi. Itu jadi titik naik signifikan tuh. Kuncinya di situ. Itu kuncinya. Atau mungkin saya kira teman-teman nazar yang lain yang mengelola bisnis yang lain tahu kunci yang lain misalkan jadi peternakan gitu. Ini kuncinya apa ya gitu. Nah, kalau di gigi salah satunya asuransi. Mereka orang datang dibayar asuransi, kita kerjasama dengan asuransi. Memang dampaknya kecil, tapi secara asal administrasinya bagus, semuanya akan baik-baik saja. Kemudian nazar yang paling penting yang ketiga adalah terus berkomunikasi dengan para wakil. Meyakinkan mereka. Saya sekarang termasuk yang sering ditanya para wakil, nggak sering sih, beberapa kali. Lu bikin apa lagi? Gue punya duit nih, gitu. Karena mereka kemudian sudah merasakan infaknya sekali, habis itu dia dapat report kan, udah jadi program ini, ada beasiswa ke UI segini, beasiswa ke Poltekkes ini segini. Itu duit gue sebagian. Ini keuntungan dari uang yang dulu Bapak Ibu titipkan. Jadi bayangkan saya ada orang misalkan wakaf dulu 100 juta. Sekarang mungkin akumulasinya udah lebih dari itu. Kalau dulu 100 juta dia kasih ke satu orang atau jadi karpet masjid aja. Paling dicuci 2 kali juga udah nggak dipakai lagi, kira-kira begitu kan. Nah, ini dia naruh sekarang jalan 4 tahun
Dan tiap bulan dia bisa melihat ada orang yang dapat beasiswa, ada anak yatim yang disantuni, ada pesantren yang kita datangkan dokter dan perawat gigi, jadi pesantren itu bebas karies. Kita bikin banyak program yang lain, dan itu membuat mereka bahagia. Sekali infak di depan, banyak. Berkali-kali terus. Kalau buat wakif? Wakif kuncinya kenali nazir. Karena kunci wakaf produktif yang bagus itu adalah nazirnya bisa mengelola. Jadi ketika kita menitipkan harta kita, ini kalau wakaf gede ya, kalau kecil sih nggak usah mikir lah. Wakaf aja nggak usah. Maksudnya sebetulnya kita wakaf tunai yang 10.000 atau apa kan ada tuh sekarang gampang banget gitu ya. Habis pakai mobile banking tertentu mau wakaf mau infak gitu ya. 5.000, 10.000. Kalau gitu ya kayak kita ngasih parkiran muter ya. Tapi kalau kita memang punya niat yang agak besar, kita punya tanah, misalkan Bapak Ibu wakif punya tanah mau diwakafkan atau punya uang dalam jumlah yang sangat besar dan kemudian ini pengen jadi proyek ini itu, silakan cari nazir yang oke, berkomunikasi. List nazir ada di BWI, ke kami juga boleh atau yang lain, kita bisa diskusi dan apalagi agama ini memudahkan ya. Maksudnya gini, Bapak Ibu wakif juga nggak harus wakaf itu kan nggak harus terusnya gitu. Bisa khairi, bisa ahli, bisa mustarok gitu ya, dan seterusnya. Bahkan aslinya dulu beberapa, kalau kita baca sejarah wakaf abad ke-2-3 Hijriah kan ada orang yang saya pengen wakaf nih, tapi saya nggak bisa ngejamin anak cucu saya, bisa nggak ya? Sebagian hasilnya buat anak cucu saya. Boleh. Yang beda adalah kepemilikannya nggak bisa lagi diwariskan. Tapi hasil keuangan wakafnya boleh. Bahkan bisa jadi itu lebih menguntungkan. Kan nggak semua anak kita pinter ya kan? Betul. Maksudnya kalau anak kayak kita nggak bisa mengelola, nggak habis ya. Orang mungkin lebih sustain. Betul. Jadi wakif-wakif yang paling penting perhatikan aja. Tentu yang paling dibalik itu sekali lagi basisnya adalah karena kita meyakini bahwa ini tabungan akhirat kita. Ya dunia cuma sementara, akhirat yang insya Allah akan tabungannya mesti banyak kan. Di antara tabungan yang kalau kita dikubur tuh, kalau Bapak Ibu wakif nih, nanti di alam kubur ada dashboard pahala nambah terus kalau wakafnya masih bayangkan dung nambah. Orang yang beruntung itu orang yang ketika wafat usianya terputus tapi pahalanya mengalir terus gitu. Jadi kreditnya nambah terus. Pasif pahala. Ya, nanti kita tugaskan malaikat bikin laporan. Oke, anyway terima kasih banyak Mas Banu Muhammad dari Pengelola Aset Islami dan Medikids Group ya. Medikids wakaf ya, karena Medikids juga banyak ya yang non wakaf ya. Yang wakaf ada 3. Ada wakaf ada 3. Akan nambah lagi insyaallah. Depok, Cikupa. Apa? Depok, Cikupa apa lagi? Bogor. Nah, nanti di googling aja. Cimanggu. Ada warga Cimanggu ada. Silakan nanti merapat ke klinik wakafnya. Kita sudah dapat inspirasi luar biasa hari ini dari Mas Banu dan Pengelola Aset Islami. Semoga menambah hasanah rekan-rekan tentang wakaf produktif ya. Jangan lupa like, comment, subscribe channel ini supaya dapat informasi lebih banyak tentang wakaf dan juga share-share lah boleh supaya perluas kebermanfaatan informasi yang ada di sini ya. Mari kita bangun wakaf sebagai kebaikan dari umat oleh umat untuk umat supaya kita semakin bangga wakaf dari hari ke hari. Baik, terima kasih Mas Banu. Semoga sukses selalu buat Mas Banu dan rekan-rekan di Pengelola Aset Islami. Sama-sama. Baik, kita sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.